Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, hadirin hadirat warga Mahapati rahimahumullah, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dimulai dari hal-hal yang sangat kecil sekali. Tadi pagi kita selalu perasaan was-was karena kondisi cuaca yang sedang hujan. Tapi sekarang ketika kondisi terang, saya perhatikan jarang sekali yang mengucapkan alhamdulillah. Karena dengan Allah berikan kesempatan kita mengucapkan alhamdulillah, itu juga sudah sebuah kenikmatan. Karena jarang orang yang lisannya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimahullah, sebagai muqaddimah saya akan sedikit cerita mengenai landak. Landak itu binatang yang berduri tajam. Landak pada musim dingin biasanya dia berkumpul satu dengan yang lain untuk mencari kehangatan. Berarti kita ini jaga landak ya Pak? Iya Pak. Ketika sudah perasaan hangat pada dirinya, dia akan menjauh sebentar, karena dia tahu resiko ketika berhimpit-himpitan akan luka satu sama yang lain. Begitulah kondisi landak setiap saat ketika tiba pada musim dingin. Mereka disibukkan oleh kegiatan saling mendekat dan saling menjauh. Karena merapat terlalu lama akan menimbulkan banyak luka. Tapi kalau tidak merapat, dia akan mati kedinginan. Itulah kondisi yang dialami para kawanan landak. Maka dari kisah ini kita bisa ambil ibrah bahwa manusia dalam berhubungan interaksi sosial selalu ada duri-duri yang kita timbulkan dari pergaulan kita. Kesalahan yang kalau kita lakukan maupun orang lain yang melakukan pasti terjadi. Tentu mereka sama sekali tidak akan mendapatkan kehangatan jika mereka tidak mau bersabar menanggung perihnya duri atau kesalahan orang lain pada saat kita merapat. Disinilah gunanya kesabaran kita dalam bergaul sesama manusia. Oleh karena itu, siapa saja yang hendak mencari sahabat tanpa kesalahan, artinya punya sahabat yang sempurna, maka dia akan sebatang kara di dunia ini. Dan barang siapa yang ingin mencari pendamping hidup yang sempurna tanpa kekurangan, maka dia akan membujang selamanya. Dan barang siapa yang berusaha mencari saudara tanpa problem, niscaya dia akan hidup dalam pencarian yang tiada henti. Barang siapa yang hendak mencari kerabat yang ideal dan sempurna, maka ia akan selalu lalui hidupnya dalam permusuhan. Maka bersabarlah menanggung perihnya kesalahan orang lain, agar kita dapat mengembalikan keseimbangan dalam hidup ini. Maka ini perlu kita camkan, jika kita ingin hidup bahagia,
jangan selalu menafsirkan segala sesuatu. Jangan pula terlalu kritis pada segala hal, serta jangan terlalu jeli meneliti segala sesuatu. Karena apa? Jika seseorang jeli meneliti asal usul berlian, ternyata dia dimulai dari sebuah batu yang hitam. Ini sebagai muqaddimah. Artinya di dalam pergaulan tidak mungkin kita tidak bersinggungan, tidak mungkin setiap manusia mendapatkan kealpaan. Mendingan kita mengumpulkan 1000 bebek daripada 2 orang manusia. Misalnya kita berumah tangga antara bapak sama ibu, 2 kepala saja susah untuk disatukan. Apa ketika bapak sama ibu ada permasalahan di dalam keluarga, lantas solusinya cerai? Kan juga nggak mungkin. Kita ambil solusi terbaik dari kepala dingin. Kalau semuanya dari niat awal itu baik, pasti hasilnya baik. Tapi kalau dimulai dengan otak kepala kita yang sudah jelek, maka hasilnya akan jelek. Demikian khotimah. Selanjutnya saya akan bicara sama ibu-ibu. Hadirin, terutama ibu-ibu, kemarin sering saya mendengar berita bahwa ibu-ibu kalau ada ceramah katanya ngomong sendiri, tapi saya nggak percaya, Bu. Saya nggak percaya. Bapak yang ngomong sendiri. Katanya kalau ada ceramah masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saya juga nggak percaya, Bu. Maka saya mau tes, Bu. Saya mau tanya, ibu dulu didatangin sama calon suami, entah sekarang sudah jadi suaminya atau masih bekas calon suami. Dulu karena ibu-ibu ini karena apa? Apa merasa cantik atau merasa kaya atau apa? Dan ternyata setelah saya tanya, Bu, nggak bisa dijawab kelamaan. Ternyata ibu-ibu merasa dirinya cantik. Karena buktinya gini, Bu, ketika di apel pasti berdandan. Ingin menampakkan bahwa dirinya adalah wanita yang cantik, sehingga dia dipilih oleh suaminya sekarang karena kecantikan. Dan ini kesalahan terbesar bagi ibu-ibu. Maka jangan salahkan ketika ibu-ibu sekarang sudah umur 40, kecantikannya sudah luntur, bapak-bapak sudah mulai nggak melihat ibu. Pedik yang lain. Ibu-ibu sekalian, karena Rasulullah SAW sudah memberikan bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik. Rasulullah mengatakan, tunkahul mar'atul arba', wanita dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Artinya menurut standar agama, kita memilih pasangan hidup, memilih istri adalah standarnya adalah agama. Karena dengan agama maka semua rambu-rambu, semua aturan akan diterapkan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, tapi ada solusi bagaimana supaya bapak-bapak tetap melihat ibu merasa cantik. Dan bapak-bapak juga begitu, bagaimana caranya supaya ibu melihat bapak tetap terasa tampan. Hadirin rahimahullah, seorang ulama besar, ulama panutan kita memberikan resep bagaimana istri kita supaya tetap cantik. Mas Herdi pengen istrinya nampak cantik, Mas Herdi. Suatu ketika Imam Syafi'i didatangin oleh seseorang. Dia bertanya, wahai Imam, istriku yang dulu cantik menggairahkan, ternyata sekarang
tidak lagi kelihatan cantik. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, apakah kamu mau melaksanakan ketika kamu saya kasih nasihat? Orang itu mengatakan mau. Imam Syafi'i mengatakan, maka tundukkanlah pandanganmu selama 1 bulan. Jangan kamu lihat wanita lain selain wanita yang halal bagimu. Maka laki-laki tersebut mengamalkan. Dan ketika setelah 1 bulan laki-laki tersebut menemui si imam, dan dia mengatakan, wahai imam, ternyata betul sekarang di dunia yang paling cantik adalah istriku. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, sebenarnya istrimu tidak berubah. Namun ketika kamu menjadi laki-laki yang sering melabuhkan pandanganmu pada wanita-wanita lain yang tidak halal, maka ketika itu Allah mencabut kenikmatan pandanganmu ketika melihat yang halal. Artinya ketika kita melihat pandangan yang haram, maka Allah cabut kenikmatan ketika melihat yang halal. Maka ketika Allah mencabut kenikmatan yang halal, itulah kita melihat istri kita terasa biasa. Maka ketika kamu meninggalkan pandangan yang haram, lalu akhirnya kamu kemudian hanya menikmati pada pandangan yang halal, yaitu istrimu. Dan ini juga nasihat bagi bapak-bapak. Ketika setiap saat yang dilihat di HP-nya wanita-wanita yang cantik, wanita-wanita yang membuka aurat, maka ketika kita pulang ke rumah melihat istri kita, jangan mengharapkan kecantikan ada wajah diri istri kita. Kita tidak akan lagi semangat dengan istri kita. Karena apa? Otak kita sudah terisi gambar-gambar tadi. Itulah kenapa Allah mencabut kenikmatan ketika kita melihat yang halal, disebabkan kita sering melihat hal-hal yang haram. Hadirin rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa yang menikah karena menginginkan kehormatan, maka dia akan hina. Dan siapa yang menikah karena mencari harta, maka dia akan miskin. Dan siapa yang menikah karena agamanya, maka Allah akan kumpulkan harta dan kehormatan pada dirinya. Maka bedanya sebuah pernikahan karena mencari kepuasan nafsu belaka, maka pasangan itu akan selalu merasa kecewa ketika di kamar tidur. Dan ketika pernikahan itu disebabkan karena mengharapkan kekayaan, maka dia akan pergi mencari yang lebih kaya ketika pasangannya jatuh miskin. Ketika pasangannya, dia mencari pasangan karena kecantikan, maka dia akan berpaling ketika pasangannya berubah secara fisik. Ketika dia menikah karena jabatan, maka dia akan berpaling ketika pasangannya pensiun atau kena PHK. Ketika kita menikah hanya sebatas karena cinta, maka dia akan berubah benci ketika rasa cinta itu sudah luntur pada dirinya. Sebab itu di setiap pernikahan harus didasari karena niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan niat ibadah, maka kita akan selalu mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setiap manusia pasti mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki ujiannya adalah wanita. Namun seorang wanita sebagian besar, bukan semuanya, ujiannya adalah harta.
Maka laki-laki dia diuji ketika melihat wanita tidak memakai apa-apa. Paham Pak Andi ya? Namun perempuan diuji ketika suaminya tidak punya apa-apa.